Kalau kamu emang nyamannya kayak gitu ya nggak masalah gitu. Yang penting Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Halo, selamat siang. Nah, sekarang kembali lagi dengan aku. Tapi kali ini aku bersama kakak-kakak yang cantik. Gimana keseruannya? Sebenarnya aku pengen tanya aja di lingkungan mereka dan pendapat mereka mengenai komunitas LGBTQ atau sejenis itulah ya, atau transgender atau lain sebagainya. Menurut mereka seperti apa? Sekarang langsung aja kita tanya ke mereka ya. Nah, ini di sebelah kanan ada kakak siapa? Aku Risa. Karisa. Ini kak? aku Ami. Kak Ami. Kakak boleh gabung nggak ya biar lebih seru pendapatnya nanti? Di situ ada dua lagi kakaknya. Kak jangan di situ dong, nggak enak saya. Di sini nih. Di sini kita berduduk berempat aja, nggak apa-apa kan? Saya juga nggak bawa virus corona. Virus coronanya lagi libur dulu hari ini. Kalau menurut kakak ini siapa tadi namanya? Karin. Karin. Ini kakak siapa? Yesi. Kak Yesi. Semuanya bekerja ya? Iya, kebetulan. Kebetulan bekerja di perusahaan swasta atau pegawai negeri? Perusahaan swasta. Perusahaan swasta. Oh gitu. Kalau dari kakak dulu deh, kakak ngelihat fenomena yang kayaknya kakaknya kasihan deh ya saya. Bentar ya kakak cantik. Kita sudah punya tongkat. Gara-gara orang mancingnya di rawa atau di danau, kita mancingnya di sini. Mancing pendapat. Kakak udah pernah ketemu sebelumnya dengan Waria? Udah. Nggak, sebelum dengan saya udah pasti pernah kan? Udah. Pernah. Kakak saya minta pendapatnya jujur ya. Kan ada orang suka bilang, banci atau bencong atau waria atau sejenis itu masuk ke neraka ya. Kalau memang kakak maksudnya kalau memang kakak ingin mengatakan hal itu, jangan ragu karena kita adalah channel yang jujur. Apapun nggak apa-apa gitu kan. Kalau kakak pertama ngelihat orang yang aneh gitu ya, yang ekstra, yang kok laki-laki jadi perempuan atau perempuan jadi laki, itu gimana kalau kakak? Kalau aku as long as dia untuk kerja sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak udah ranahnya kayak LGBT gitu, kayak pencinta sesama jenis, nah itu aku rada enggak sih. Rada gitu. enggak ya? Rada enggak apa tuh? Rada agak kontras sama pikirannya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia jadi kan kalau misalnya ada beberapa orang jadi transgender gitu karena pekerjaan atau apa, itu oke, nggak apa-apa kalau menurut aku, asalkan dia ranahnya masih suka sesama lain jenis gitu. Kalau aku pribadi sih gitu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kakak ngelihat nih tiba-tiba ada di depan kakak ada transgender, atau misalnya kakak lagi jalan-jalan ke Singapura atau ke negara-negara yang relatif lebih maju gitu, tiba-tiba yang di depan kakak ada cowok sama cowok ciuman gitu, gimana ekspresi kakak? Atau kakak akan bilang, hey stop, jangan, atau gimana? Enggak, gue bodo amat sih. Bodo amat? Berarti kalau di Indonesia kalau ngelihat juga bodo amat juga? Tergantung tempat sih ya. Kalau misalnya kayak di KRL kayak gitu bakal risih sih, cuman ujung-ujungnya gue diemin doang. Oh, gue diemin aja. Kalau kakak sendiri gimana? Dari yang mana nih? Dari yang mana? Oke, dari yang kalau misalnya pendapat kakak tentang komunitas LGBT. Kalau menurut aku awalnya sih mungkin aku agak kontra ya. Tapi kalau semakin kesini kayak semakin ya udahlah, itu mungkin aku nggak ngerti pikiran mereka, aku nggak ngerti pengalaman hidup apa yang mereka alami sampai bisa memutuskan untuk jadi seperti itu gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku ya sama-sama saling ngerti aja. Ini hidup aku kayak gini, hidup kamu ya kalau kayak gitu ya udah silahkan gitu sih aku. Oh gitu. Punya teman atau punya seseorang yang komunitas LGBT nggak? Atau yang dia homo atau gimana? Temen sejauh yang aku tahu ya belum sih. Oh belum. Iya kan, kalau yang ini yang sejauh aku tahu, aku belum yang cuman kayak pernah tahu bukan kenal sih, pernah lihat doang, tapi emang bukan yang kenal gitu loh. Oh. Sekarang kalau kakak gimana mengenai komunitas LGBT? Kalau saya sendiri itu tergantung konteks sih ya. Kalau di ajaran agama saya anut itu emang nggak boleh gitu. Maksudnya di luar ajaran. Nah tapi kalau untuk konteks isinya dalam perkehidupan sama manusia ya
selama itu tidak merugikan satu sama lain, it's okay gitu. Dan juga nggak ganggu lah istilahnya, terserah mau menganut apa gitu. Maksudnya menganut pahamnya sendiri kan ya, kan manusia beda-beda selama tidak mengganggu aja dan bisa bersosial dengan baik, nggak gitu. apa-apa sih. Andaikan salah satu keluarga kakak ada yang seperti itu, bagaimana? Kalau keluarga kayak gitu, aduh gimana ya, kayaknya masih belum bisa terima ya. Karena kultur budaya yang biasanya di ini juga ya mungkin belum bisa terima sih. Cuman mungkin nanti ya nggak tahu juga ke depannya bisa. Kalau kita yang kan jelas tapi nggak yang tiba-tiba diusir gitu, nggak mungkin. Apa ya, pasti ada ngobrol atau ke psikiater atau apa gitu juga bisa kan, masih ada. Oh, berarti dicoba dulu sama orang-orang yang sudah berahlinya gitu ya di bidangnya kayak gitu. Betul. Kita berimajinasi aja ya Kak. Misal kita kan nggak tahu ya, maksudnya masa depan seperti apa. Contohnya misal kita punya anak yang tiba-tiba anak kita lahir, tangannya nggak ada gitu kan. Terus tiba-tiba ada juga yang lain lah, pokoknya banyak kekurangan gitu. Nah tiba-tiba anak kakak seperti itu gitu, dan kakak tahu sejak umur 4 tahun atau 5 tahun. Apa yang akan kakak lakukan? Nggak tahu sih kalau masih sekarang ditanya kayak gitu. Nauzubillah ya, tapi Nauzubillah. Takut banget ya? Iya. Gimana ya? Kalau di saya sendiri budayanya tuh apa ya? Jadi saya bilang takut tadi karena nggak kebayang banget, karena nggak pernah terjadi kayak gitu loh. Gitu sih, masih belum tahu kalau ditanya kayak gitu, tapi jangan sampai deh. Tapi punya teman yang kayak gitu? Nggak tahu sih. Nggak tahu berarti. Bisa jadi ada. Oh, bisa jadi ada. Tapi belum ada ngomong ke kakak kayak misal, ini gue perempuan tapi suka sama perempuan juga atau laki-laki. Ada kalau temanku yang ngomong Oh sendiri gitu. gitu. Oh wow. Kalau kakak ini Kenapa? tentang pendapat tentang LGBT gimana kak? Ya sama sih kayak teman-teman sebelumnya. Oh gitu. Tapi kalau aku sih kurang serak sama yang kayak gitu. Karena emang tadi kurang sesuai sama ajarannya. Enggak, kalian ini satu daerah atau gimana? Enggak, beda-beda. Oh, kalau kakak ini dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau kakak ini dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Ini dari kakak? Dari Kepri, Apa kak? Kepulauan Riau. Wow, ini dari ini? Riau. Riau juga. Oh gitu. Enggak, beda-beda. Dia Kepri, Riau. Riau sama. Kepulauan Riau beda provinsi. Oh, beda provinsi. Oh. Dipertemukannya ini di mana? Di pekerjaan. Terus ke sini didanai perusahaan atau uang sendiri? Oh, liburan sendiri. Oke, kalau kakak ada temen yang kayak LGBT nggak sih? Mungkin dengar-dengar dari temen sih, temannya teman saya yang kayak gitu. Karena lingkungan sih itu kan. Gitu. Tapi mungkin masih bisa diterima untuk kalangan teman-teman. Oh gitu. Sendiri, Terus kalau misalnya suatu saat nanti nih ada orang yang mau berteman dengan kakak tapi orangnya kayak gitu. Kayak contoh misal saya nih, kak aku pengen dong jadi teman kakak. Apakah kakak akan menolak atau bagaimana sikap kakak? Milih-milih sih. Jujur aku. aja. Iya. Milih-milih kalau aku. Oh, milih-milih. Takutnya kan tergantung orangnya juga. Kalau saya kayak mudah terbawa arus gitu. Jadi mending memagari dulu. Oh gitu, mending memagari dulu gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya kakak yang ini, kakak kalau misal ada orang yang LGBT, kakak tahu misal, contohnya misal, tahulah kakak kalau itu adalah seorang waria misal gitu kan, tiba-tiba dia jatuh gitu, kakak mau bantu bangunin atau biarin aja karena dia berlainan agama dengan kakak? Oh, kalau cuman kayak jatuh doang ya kenapa enggak? Iya, maksudnya jatuhnya yang butuh pertolongan. Iya, kita tolongin lah kan. Oh, gitu. Gimana ya? Kita sama-sama manusia gitu lah. Oh, ya gitu. saling memanusiakan manusia aja. Maksudnya ada hal-hal yang apa ya, nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa maksain kamu harus sesuai sama kita gitu. Gitu. Ya kalau emang ada apa ya? Emang kalau misalnya kayak temenan atau apa, emang yang harus memilih cycle, ya itu pilihan kita juga kan kalau buat milih gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak udah bersinggungan langsung dengan kemanusiaan, misalnya dia kena musibah bahkan atau kita tolongin aja. Kenapa harus milih-milih kalau buat nolong gitu. Di sini jujur, dari keempat ini kan teman, pasti tahu ya siapa yang paling religius, jujur. Siapa ya? Jujur, masa nggak ada? Beca atau Sinta?
yang siapa? Coba, ya udah siapa salah satu aja. Aduh, Kak Ica. Ini. Oke, kalau misalnya menurut Kak Ica ini kan anggaplah kakak yang paling religius daripada teman-teman kakak. Semoga amin. Terus apa ya? Ada yang kakak agamanya apa? Islam. Kalau misalnya ada orang bilang gini, misal di Islam, orang yang LGBTQ itu harus dimusnahkan aja, setuju atau tidak? Aduh, aku bingung. Iya, dimusnahkan. Dibunuh gitu? Oh, enggak sih. Oh, kalau dibunuh enggak? Oh gitu. Mungkin kalau misalnya disosialisasikan kayak gitu aku mungkin setuju. Diberi sosialisasi setuju. Tapi kalau cuman kalau udah sampai menyakiti badan dia aku nggak setuju. Oh, nggak setuju. Menyakiti fisik kayak gitu aku nggak setuju. Takutnya setuju kalau dibakar setuju juga gitu. Enggak ya? Enggak. Oh, jadi nggak setuju berarti? Iya, kalau menyakiti fisik sih aku nggak setuju. Tapi kalau misalnya dikasih tentang pengarahan kayak gitu, sosialisasi gitu aku setuju aja. Terus bagaimana kalau ada orang yang komentar kakak terhadap orang, misal si A nih, si A bilang gini, di ajaran Islam itu nggak boleh, lebih baik kita musnahkan saja atau dimatikan saja orang seperti itu. Bagi kakak terhadap orang tersebut gimana pendapatnya? Kalau menurut aku sendiri sih salah sih ya. Salahnya apa tuh? Pendapat orang tersebut ya, karena dalam ajaran Islam nggak boleh menyakiti sesama. Oh gitu. Gitu. Berarti itu yang kayak teroris-teroris itu bukan Islam dong? Bukan. Bukan ya? Ngaku-ngaku Islam aja? Teroris kan nggak ada agama. Oh, nggak ada agama? Teroris kan nggak ada agama. Oh, berarti kalau misalnya dia mengatasnamakan Islam nggak benar? Nggak benar. Kalau menurut aku ya, sependek pengetahuanku. Oh gitu. Kalau menurut kakak, kalau misalnya kita berbicara agama, itu tuh sejauh mana sih boleh memusnahkan atau tidak boleh memusnahkan kayak gitu? Memusnahkan atau tidak boleh memusnahkan ya? Kayak apa sih orang-orang seperti apa sebenarnya yang harus dimusnahkan? Iya ya. Cok, dimusnahnya kayak kan ada orang tuh yang kayak, kan saya YouTuber, komentarnya tuh kayak gini misal kak, ya nih yang kayak gini ngundang bencana, lebih baik kita musnahkan aja, kita bakar, kayak gitu-gitu, orang-orang kayak gitu. Nah, saya juga tidak berpikir itu dari Kristen atau tidak berpikir itu dari Islam gitu ya. Saya memang mungkin pikir itu meskipun dia bawa misal menurut agama Islam gini, kita bakar aja gitu. Saya berpikir mungkin dia adalah setan yang berpura-pura jadi Islam gitu. Karena menurut saya agama Islam itu indah menurut saya. Nah, kalau menurut kakak itu bagaimana gitu? Kalau seperti itu kan menurut saya. Iya sih, itu tuh kayak apa ya? Aku nggak ngerti sih, itu kebencian banget kayaknya di dalam hati mereka tuh kayak cuma menumpahkan kebencian aja gitu loh. Kayak emang mereka Tuhan gitu loh. Ya kan kayak ya bahkan maksudnya buat ngejudge orang aja tuh nggak ini sih, nggak etis, yang maksudnya emang kita seberapa dalam kenal dia bisa ngejudge seperti itu. Bahkan ya emang hakim yang paling adil tuh Tuhan sih Kak. Jadi kayak kalau tanggapan saya sih, kalau misalnya emang dia pingin yang kebencian gitu ya, ujian kebencian, kalau misalnya sekali, 2 kali dibilangin susah, udah biarin aja gitu. Kayak nggak bakal berubah kalau misalnya kayak gitu. Ya udahlah, kita udah berusaha, mau gimana lagi kan. Kalau misalnya emang mereka masih ngebenci, ya didoain aja lah biar ini nggak ada hatinya dilembutkan lagi lah gitu. Karena ya gimana, kita nggak bisa mengambil alih juga sih. Bukan Tuhan ya. Gitu. Kalau kata pendapat kakak, kalau misalnya untuk pesan orang LGBTQ ada nggak? Selain ngebilangin, ayo kita insaf. Pesan selain itu apa? Ya yang penting bersikap baik aja sih, jangan kayak nanya. Ya bersikap baik terhadap sesama, tapi jangan bikin jangan bikin onar. Jangan merugikan orang gitu. Oh gitu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir deh, takutnya kakak udah bosan sama saya lagi. Kalau kakak lebih setuju yang ditiadakan dari Indonesia, lebih setuju ditiadakan LGBTQ atau koruptor? Dan kenapa alasannya? Koruptor lah, lebih merugikan negara. Lebih merugikan negara, koruptor. Oh gitu. Tapi katanya kalau LGBTQ katanya nanti ada bencana apa gitu. Orang alam mau kalau itu mah. Yang penting kan yang di depan mata, koruptor lebih merugikan. Oh gitu.
Oke, kalau kakak gimana? Beda konteks sih. Beda konteks. Konteksnya. Kalau misalnya LGBTQ-nya korupsi ya sama aja. Iya kan? Oke, kalau misalnya ada LGBTQ yang nggak korupsi sama orang biasa yang korupsi gitu, itu aja lah. Enggak, maksudnya ini LGBT itu sama korupsi itu beda, nggak bisa levelnya tuh beda gitu loh Kak. Kalau misalnya LGBT kan ya apa ya? Maksudnya itu sosial gitu kan, maksudnya itu kayak suatu, aku nggak tahu sih lebih dalamnya gimana, kayak aku nggak tahu itu juga terbentuknya karena apa ya. Dan kalau korupsi ini kan dia tuh yang memang mengambil hak milik orang lain. Lah LGBT ini mengambil hak milik orang lain nggak? Ya saya pikir sih enggak ya. Nah, karena makanya kan beda ya. Jadi terus berarti kakak lebih mana? Lebih mau ada di Indonesia yang mana? Aduh, itu nggak bisa aku jawab ya. Maksudnya aku kalau misalnya suruh milih, ya aku milih korupsi emang nggak ada. Tapi kalau LGBT ini sebenarnya tuh aku nggak ngerti nggak ngerti itu tuh sebenarnya penyakit atau bukan. Itu menurutnya kayak gini, itu penyakit atau bukan LGBT itu? Kalau dari keilmuan, dari kedokteran, dari psikolog itu bukan. Itu lebih ke apa? Itu natural. Katanya natural. Kalau dari kalau dunia kedokteran katanya kan setiap manusia itu dari di rahim ibu selama 2 bulan pertama atau 3 bulan semuanya berbentuk jenis kelamin perempuan. Cuma setelah itu ada setelah 3 bulan atau 2 bulan lebih lah gitu ya, itu katanya ada yang jadi perempuan jadi laki-laki, dan ada kemungkinan genotipnya atau kayak gitu itu mungkin terbawa kayak gitu. Terus itu kalau dari kedokteran ya mereka. Tapi kalau saya udah dulu pernah, karena waktu dulu sempat dibawa juga kan ke psikolog, ke UI, ke mana-mana lah di Jabodetabek yang katanya keren gitu. Tapi udah nggak bisa. Dan malah psikolognya bilang ke orang tua saya, ini sesuatu yang normal kalau sesuai keilmuan ya. Tapi kalau sesuai keagamaan memang tidak ada agama yang katanya menyetujui kayak gitu. Jadi gimana tuh kakak? Itu maksudnya apa ya? Itu kan emang dirinya sendiri, nggak yang merugikan orang lain juga gitu. Emang kalau menurut aku sendiri sih emang di Indonesia ini kayak emang karena tidak apa ya, mau terekspos pun kayak judging orang-orang tuh lebih parah gitu kan. Atau mungkin bahkan karena itu juga bisa aja orang-orang yang sebenarnya LGBT tapi tidak mengakui gitu kan. Tapi kalau menurut aku nggak tahu ya ini pemikiran aku benar atau salah. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Kalau kamu emang nyamannya kayak gitu ya nggak masalah gitu. Yang penting ya itu tadi, nggak ngerugiin orang lain ya kan, nggak ngerugiin orang lain, tidak merampas hak milik orang lain. Pun kalau misalnya mau memberitahukan, karena ya kita realistis aja karena lingkungan kita kayak gini ya, lingkungan kita yang belum terlalu bisa menerima keberadaan gitu kan. Ya berarti pendekatannya itu harus digunain pendekatan yang beda. Maksudnya dengan orang-orang kayak misalnya di luar negeri yang udah LGBT itu biasa aja, pendekatannya untuk mengenalkan itu kan juga pasti berbeda ya sama yang di Indonesia ini gitu sih. Kalau misalnya suruh jawab. Kalau kakak gimana? Gimana? Pilih koruptor yang ada atau LGBT yang ada di Indonesia? Jujur aja. Nggak usah ragu, maksudnya kita kan Indonesia katanya negara pendapat gitu kan, meskipun kadang-kadang juga suka agak dibatasi ya, tapi berhubung karena kita juga tidak menyinggung pemerintahan dan lain-lain, jadi biasa aja, nyantai. Sama aja sih pendapatnya. Oh sama aja pendapatnya, oh gitu. Oke, kalau kakak gimana? Idem sama. Oh sama mereka juga. Oke, ya udah. Baik, terima kasih ya kakak-kakak semuanya atas waktunya, atas semuanya deh, pokoknya keren pendapat-pendapatnya. Nah jadi begitu menurut kakak-kakak yang cantik di sini, pendapat yang saya harap jujur ya, karena saya juga nggak maksa ya kak, nggak maksa harus bagaimana. Nah itu adalah pendapat jujur dari sebagian warga negara Indonesia. Nah, semoga kedepannya dengan banyak dan beragam perbedaan di antara kita hidup menjadi damai dan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Makasih banyak ya kak.